Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Ibu sebelumnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh pembahasan soal mengenai gerak vertikal, baik itu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini mengenai gerak vertikal ke atas. Batu bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Kecepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Dan gesekan udara diabaikan. Tentukan A. Tinggi maksimum yang dapat dicapai batu. B. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. C. Lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah. Nah, Bu, gimana sih cara membedakan apakah soal itu adalah gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, atau gerak jatuh bebas? Nah, untuk membedakannya, yang pertama kita lihat, oh ternyata di soal ada kecepatan awalnya. Nah, ada kecepatan awal, berarti itu adalah gerak vertikal ke atas. Ditambah lagi, ada keterangan dilempar lurus ke atas. Nah, berarti semakin menguatkan bahwa soal tersebut termasuk soal gerak vertikal ke atas. Nah, untuk mengerjakan soal ini, seperti biasa yang kita lakukan adalah menuliskan yang diketahui. Yang diketahui di soal, di sini ada kata-kata massa 200 gram. Ini hanya sebagai pengecoh. Nah, pengecoh kalian aja. Jadi massa itu tidak berpengaruh karena di sini diabaikan. Kemudian yang diketahui kecepatan awal berarti V0. V0-nya 50 meter per sekon. Percepatan gravitasi atau G. Jadi kalau untuk percepatan gravitasi, jika di soal tidak disebutkan berapa nilainya, kalian langsung saja menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di soal ini disebutkan nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan gesekan di udara diabaikan. Nah, yang ditanya adalah yang A, tinggi maksimum berarti Hmax. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum berarti T naik. T naik. Kemudian yang C, lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah. Berarti waktu yang diperlukan oleh batu untuk naik maupun jatuh. Berarti T naik turun. T naik turun. Nah, ini semuanya rumusnya ada di file yang Ibu berikan dan sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk Hmax itu rumusnya adalah V0 kuadrat dibagi G. Ya. Terus 2G. Kemudian untuk T naik atau waktu naik itu rumusnya adalah V0 dibagi G. Kalau T naik turun, rumusnya adalah 2 kali V0 dibagi G. Kita langsung ke penyelesaian. Berarti yang A, Hmax sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Berarti V0 kuadrat, V0-nya 50 pangkat 2 dibagi 2 kali 10. Berarti V0 kuadrat itu sama dengan 2500. Berarti 50 dikali 50, 2 kali 10, 20. Ini nolnya coret. Berarti 250 dibagi 2 adalah 125 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 125 meter. Kemudian yang B adalah T naik. T naik rumusnya V0 dibagi G. V0 dibagi G. V0-nya 50, G-nya 10. Berarti 50 dibagi 10. 5 sekon. Jadi waktunya 5 sekon. Kemudian T naik turun. Nah, untuk T naik turun kan rumusnya 2 V0 per G. V0 per G-nya sudah kita cari di sini. Nilainya 5. Berarti tinggal 2 dikali
5 sama dengan 10 sekon. Tapi kalau misalnya belum kita cari berapa V 0 per G-nya, harus dimasukkan di sini. Ini karena kita sudah cari, berarti tinggal 2 dikali 5. Nah, begitu caranya untuk mengerjakan soal gerak vertikal ke atas. Nanti akan ada contoh yang kedua, masih tentang gerak vertikal ke atas. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Ya, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Hitunglah A. Kecepatan peluru setelah 11 detik, B. Ketinggian maksimum, C. Lama peluru di udara. Nah, untuk mengerjakan soal ini, seperti biasa kita tulis diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan awal atau V 0. V 0-nya adalah 100 meter per sekon. Kemudian, yang pasti walaupun tidak dituliskan di soal, itu adalah nilai G atau percepatan gravitasi. Untuk mempermudah kita menghitung, tulis saja 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya di soal pertama adalah A, itu adalah V saat T sama dengan 11 detik. Kemudian yang B adalah ketinggian maksimum atau Hmax. Kemudian yang C adalah lama peluru di udara, berarti T naik, turun. Nah, untuk mencari yang pertama, penyelesaian. Nah, rumusnya untuk V saat T sama dengan 11 detik, berarti V11 berarti T-nya 11. Sama dengan V 0 dikurang GT. Nah, sama dengan V 0-nya seperti di soal adalah 100 dikurang 10 dikali T-nya 11. Jadi 100 dikurang 10 kali 11, 110. Berarti hasilnya adalah negatif 10 meter per sekon. Nah, Bu, kenapa kok hasilnya negatif? Nah, negatif ini menandakan bahwa kan tadi bendanya naik ke atas nih, naik ke atas. Nah, kalau dia sudah bernilai negatif, artinya bendanya sudah kembali turun ke bawah. Jadi, menandakan bahwa peluru telah bergerak ke bawah. Telah bergerak ke bawah dengan kelajuan dengan V sama dengan 10 meter per sekon. Jadi tanda negatif kalau pada gerak vertikal ke atas untuk kecepatan menunjukkan bahwa bendanya sudah bergerak turun kembali ke bawah. Jadi setelah dia mencapai titik puncak, dia turun lagi ke bawah. Ini untuk yang A. Kemudian yang B itu adalah mencari Hmax. Nah, Hmax tadi sudah soal yang pertama, rumusnya V 0 kuadrat dibagi 2G. Nah, V 0-nya adalah 100 kuadrat dibagi 2 dikali 10. 100 kuadrat berarti 100 dikali 100, itu 10.000 dibagi 20. Ini coret, jadinya 1000 dibagi 2 sama dengan 500 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 500 meter. Kemudian yang C adalah kalau ditanya lama waktu di udara, berarti kita ditanya waktu untuk naik dan waktu untuk turun. Nah, rumusnya 2 V 0 dibagi G. Berarti 2 V 0-nya adalah 100 dibagi 10. Dicoret, jadinya tinggal 2 kali 10 sama dengan 20 sekon. Jadi begitulah caranya untuk mengerjakan soal-soal pada gerak vertikal ke atas. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal ketiga tentang gerak vertikal ke bawah. Kita ke contoh soal yang ketiga tentang gerak vertikal ke bawah. Bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Kelajuan bola ketika menyentuh tanah yaitu, berarti yang diketahui ini adalah gerak vertikal ke bawah ya, GVB. Kemudian
kecepatan awal V0 10 meter per sekon. Jadi, kalau untuk gerak vertikal ke bawah, itu pasti punya kecepatan awal. V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian, tiba di tanah, berarti T sama dengan 2 sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan akhirnya berapa sih? Nah, kecepatan bola ketika menyentuh tanah itu berapa? Nah, rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Jadi kalau misalnya gerak vertikal ke atas, dia min. Kalau gerak vertikal ke bawah, dia plus. Rumusnya sama, yang berbeda hanya tanda plus dan minnya. Berarti V0 10 ditambah G-nya 10. Jadi G ini kalau nggak diketahui pasti 10 ya. Kemudian T-nya adalah 2. Jadi 10 ditambah 10 kali 2 adalah 20. Jadinya 30 meter per sekon. Seperti itu. Jadi ketika dia mencapai titik terbawah, dia ada V max-nya. Jadi ketika dia sudah dilempar ke bawah, kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Ya, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat, masih sama tentang gerak vertikal ke bawah. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air. Setelah 2 detik, hitunglah kedalaman sumur tersebut. Kita diminta untuk menghitung kedalaman sumur. Nah, berarti yang diketahui ini adalah GVB, gerak vertikal ke bawah. Kecepatan awalnya 5 meter per sekon, menyentuh permukaan air setelah T sama dengan 2 detik. 2 detik, kemudian ditanya adalah kedalaman sumur atau H. Bisa H, bisa juga pakai Y. Kalau di file yang Ibu kasih itu dengan Y, karena kita mau hitung berapa kedalaman dari sumur. Nah, untuk menghitung berapa kedalaman dari sumur tersebut, kita menggunakan rumus Y. Y atau H itu sama saja. Y sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi kita untuk menghitung rumusnya adalah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Sama dengan V0-nya adalah 5, dikali T-nya adalah 2, ditambah setengah, dikali G. G-nya udah pasti 10 ya, nggak usah walaupun nggak disebutkan di soal, pasti kita pakai 10, dikali T kuadrat, 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 5 kali 2, 10, ditambah, ini coret sama ini, jadinya 5. 2 pangkat 2, berarti 2 dikali 2 itu 4. 5 kali 4 itu 20, berarti 10 ditambah 20 adalah 30 meter. Jadi kedalaman dari dari sumur tersebut adalah 30 meter. Jadi untuk menghitung berapa kedalaman dari suatu benda atau ketinggian, kalau gerak ke bawah itu kan berarti arahnya ke bawah ya, otomatis yang dihitung adalah ketinggian atau kedalaman gitu. Jadi dia nilainya adalah 30 meter. Rumusnya adalah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Ya, satu soal lagi tentang gerak jatuh bebas. Ya, kita ke contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang kelima tentang soal gerak jatuh bebas. Jadi, soal gerak jatuh bebas itu identik dengan tanpa kecepatan awal. Jadi, kalau mau menentukan apakah soal itu GJB, lihat aja di keterangan tentang kecepatan awalnya. Kalau kecepatan awalnya 0, berarti otomatis kita langsung menggunakan persamaan gerak jatuh bebas. Nah, di sini sebuah benda jatuh dari puncak menara tanpa kecepatan awal. Nah, tanpa kecepatan awal berarti setelah 2 sekon, benda sampai di tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi menara adalah diketahui. Pertama, diketahui adalah V0-nya sama dengan 0. Kemudian setelah 2 sekon, berarti T sama dengan 2.
G sama dengan 10. Nah, untuk mengerjakan soal ini, tadi sepertinya Ibu lupa untuk menuliskan di di file Ibu yang Ibu jelaskan. Jadi kalau untuk menghitung ketinggian, itu rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi rumusnya ini ya, untuk menghitung ketinggian suatu benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Jadi untuk benda yang mengalami gerak jatuh bebas, menghitung ketinggiannya dengan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Tuh. Jadi ditanya adalah H, tinggi menaranya berapa? Penyelesaiannya berarti H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Sama dengan setengah, G-nya 10, T-nya adalah 2 pangkat 2. Setengah dikali 10, 2 pangkat 2 adalah 4. Ini kita coret, ini 5. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian dari menara tersebut adalah 20 meter. Nah, itu tadi 5 contoh soal dari penerapan gerak vertikal. Jadi ada gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Perbedaannya hanya terletak pada kecepatan awal ataupun kecepatan akhir. Tuh. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang belum dipahami, bisa tanya Ibu melalui WA seperti biasa. Dan Ibu mohon maaf jika misalnya Ibu kurang jelas dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.